Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suji, sarjana pendidikan Islam. Saya mengajar di SMP Al Ghazali, Desa Batang-Batang Daya, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi tahap 1 tahun 2025. Prodi Pendidikan Agama Islam di UN Sunan Ampel Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 06210824 808. Pada hari ini Kamis tanggal 15 Mei tahun 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada materi mengimani Rasul-Rasul Allah kelas 8 SMP Al Ghazali, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dimulai. Siap, gerak. Let's open our class by praying together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Semoga doa yang kita panjatkan barusan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Selanjutnya minta tolong kepada ketua kelas untuk mengabsen teman-teman. Silakan kepada ketua kelas ke depan. Abianur Namri, Ahmad Ansori, Ahmad Haris, Amira Istiqomah, Ashifa Naila, Cynthia Mulia Febriani, Ervin Manvela Valentina Yovanya, Ibat Nabil Farenhe, Ika Yuliana, Jaka Satrio Nurmaulidi, Jamilatul Humairah, Kaila Bidatul Ustati, Musia Mega, Muhammad Zainur Rafi, Muhammad Gulam Abrar Anadillah, Muhammad Mawandi, Nuri Anfiana, Kadir Akbaru, Rafif Abdul Nas, Reni Kois Al-Koroni, Sakina Ramadhani, Siti Aisyah, Syakira Ramadhani, Syifa Al-Husin Al-Hila, Hidayat Al-Farisi, Muhammad Kafiansa Denis Pratama. Oke, terima kasih. Ketua kelas silakan kembali ke tempat. Jadi anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Jadi kalau kita berbicara masalah iman, berarti sesuatu yang berhubungan antara Allah dengan makhluk. Berarti kita sebagai makhluk harus mengimani apa yang sudah menjadi kewajiban kita, ya. Jadi selanjutnya untuk membahas materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, silahkan kalian membentuk kelompok 4-4.
Di sini kelompok 1 ya. Kelompok 1. Di sini kelompok 2. Kelompok 3. Di sana kelompok 4. Sini 4 ya. Sini kelompok 4. Di sini kelompok 5. Berarti ada 5 kelompok berarti ya? Ada 5 kelompok. Oke, selanjutnya jadi ini target dari materi yang akan bahas adalah yang pertama kita akan membahas makna beriman kepada Rasul. Yang kedua untuk mengetahui sifat-sifat Rasul. Yang ketiga adalah tujuan diutusnya Rasul. Mungkin di antara teman-teman pada sebutnya anak-anak ada yang tahu apa itu iman? Iman adalah meyakini. Ajukan tangan yang bisa. Siapa? Ayo. Iman. Cici. Ayo. Iman adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan. Oke, itu namanya ini. Dan selanjutnya kalau iman kepada Rasul berarti meyakini atau mempercayai atau yakin atau iman bahwa Allah benar-benar mengutus Rasul. Rasul yang wajib diketahui ada berapa? 2. Nanti akan kita tahu. Jadi di sini kita yang pertama akan membahas tentang makna beriman kepada siapa? Kepada Rasul. Kepada Rasul. Bisa dibacakan makna beriman kepada Rasul kelompok 1. Iman kepada Rasul berarti meyakini dengan sepenuhnya bahwa Allah telah mengutus para Rasul untuk menyampaikan wahyu-Nya kepada umat manusia. Rasul-Rasul ini bertugas membimbing bukan kepada kita agar mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oke. Kelompok 1, 2, 3. Kelompok 4. Kelompok 4. Spela. Ya, kelompok 3. Iman kepada Rasul berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para Rasul untuk menyampaikan wahyu-Nya kepada umat manusia. Rasul-Rasul ini bertugas membimbing umat ke jalan yang benar agar mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oke, terima kasih. Oke, jadi yang perlu diketahui bahwa iman kepada Rasul adalah meyakini dengan sepenuh hati. Jadi hatinya memang benar-benar mantap, memang benar-benar beriman, percaya, yakin bahwa Allah mengutus Rasul. Nanti dengan apa kita akan membuktikan bahwa Allah benar-benar mengutus Rasul? Contoh, kalau Nabi Muhammad yang jelas dengan hadis yang dibawa Nabi Muhammad namanya sunnah. Contoh sunnah dari yang kecil-kecil saja. Makan sunnah Nabi harus memakai ketiga jari. Berarti harus membaca basmalah, harus cuci tangan lebih dahulu. Itu contoh. Itu contoh hadis atau ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Telah mengutus para Rasul untuk menyampaikan wahyu-Nya. Diberikan kepada siapa? Kepada umat manusia. Bukan hanya kepada umat Islam. Berarti juga disampaikan kepada umat non-Islam. Berarti ya, berarti bukan hanya umat Islam tugasnya Nabi Muhammad, tetapi rahmatan lil alamin. Oke, selanjutnya. Ini dalil sekarang dalilnya. Jadi kita harus mengetahui dalil tentang beriman kepada Rasul. Minta tolong kepada kelompok 4 dibacakan dalilnya
Dalil beriman kepada Rasul. Kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 4. Ayo, dibacakan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Oke. Itu berarti contoh bahwa pada diri Nabi Muhammad atau Rasul itu ada suri teladan atau contoh yang memang baik untuk dicontoh oleh para umat. Jadi semua umat Nabi Muhammad harus mencontoh perilaku, perbuatan dan perkataan apa yang akan disampaikan, apa yang menjadi tradisi kehidupan Nabi Muhammad. Lanjutnya sekarang untuk kelompok. Coba sekarang bagi setiap kelompok mencoba untuk menulis pengertian beriman kepada Rasul secara singkat. Nanti akan saya panggil satu-satu dari masing-masing kelompok. Yang dimaksud dengan beriman kepada Rasul itu apa? Nanti utusan dari kelompok akan disuruh melakukan. Kelompok 5 ya. Menulis pengertian beriman kepada Rasul. Kelompok berapa yang sudah? Kelompok berapa? Kelompok 1 sudah. Kelompok 1, kelompok 2. Beriman kepada Rasul. Kemudian beriman kepada Rasul. Makna. Satu, dua, tiga. Sudah 3. Kelompok berapa yang duluan mau maju ke depan menjelaskan pengertian beriman, makna beriman kepada Rasul? Harus ada ya dari masing-masing kelompok untuk memberikan penjelasan tentang makna beriman kepada Rasul. Dari kelompok 1, ayo, siapa yang mau di depan? Ini kelompok 1, ayo dibacakan. Iman kepada Rasul ini meyakini bahwa Allah telah mengutus para Rasul untuk menyampaikan wahyu Allah terhadap manusia. Oke, menyampaikan Rasul kepada Siap. yang pertama. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3.
Ayo, maju kelompok ketiga. Ayo, pengertian beriman kepada Rasul. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para nabi untuk menyampaikan wahyu Allah kepada umat manusia agar diberikan jalan yang lurus. Oke. Kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok bacakan kelompok makna beriman kepada Rasul. Makna beriman kepada Rasul adalah kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah memilih orang-orang pilihannya untuk menjadi Rasul dan mengutusnya untuk menyampaikan wahyu-wahyu yang telah diterimanya kepada seluruh umat manusia. Oke, mantap. Ada yang lebih mantap lagi, kelompok 5. Iman kepada Rasul berarti meyakini sepenuh hati bahwa Allah mengutus para Rasul untuk menyampaikan wahyu-Nya kepada umat manusia agar manusia mendapatkan jalan yang lurus. Oke, terima kasih. Kita kelompok 2. Kelompok 2. Ayo bacakan makna beriman kepada Rasul. Iman kepada Rasul meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para Rasul untuk menyampaikan wahyu-Nya kepada umat manusia. Oke, terima kasih. Oke, makna beriman kepada Rasul selesai, berarti kita sudah paham tentang makna beriman kepada Rasul. Selanjutnya, siapakah Rasul-Rasul Allah yang wajib kita ketahui? Ada berapa? Ada 25. Ada 25. Biasanya kalau di TK, ini di TK, bicara di TK, biasanya ada nyanyian. Ada nyanyiannya kalau di SMP? Ada. Coba dicoba. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Suhaib, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas, dan Ilyasa, Yahya, Isa, dan Muhammad. Itu semuanya nabi utusan Allah. Pintar-pintar kalau jemaahnya, berarti ini pintar-pintar di semua ya. Coba sekarang minta saya satu dari kelompok, dari masing-masing kelompok, mampu enggak menghafal 25 nabi? Mampu enggak? Tanpa nyanyian. Atau nanti per kelompok nanti disuruh menyebutkan tidak 25 nabi, hanya 5 nabi. Siap-siap dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, satu kelompok hanya menyebutkan 5 nabi. Kelompok 1 berarti nabi 1 sampai 5. Kelompok 2 nabi 6 sampai 10. Kelompok 3 dari
sampai 15. Kelompok 4 16-20. 16-20. Dari kelompok 5 berarti dari 21 sampai 20. Itu tugasnya. Coba. Yang sudah siap dari kelompok-kelompok, dari masing-masing kelompok berapa? Kelompok 5, silakan. Kelompok 5 maju depan sini. Menyebutkan 5 nabi. Nabi Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad SAW. Oke. Kelompok berapa? Lagi? Kelompok 5 sudah berarti. Kelompok berapa? Nanti semuanya ini wajib depan, wajib maju. Kelompok 1, ayo kelompok 1. Rafid Amrun Nas. Rafid Amrun Nas. Menyebutkan 5 nabi. Oke. Kelompok ada 3, 4. Ayo kelompok 4, maju kelompok 4. Kelompok 4. Nabi Daud alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Zulkifli alaihissalam. Oke. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 2. Oke. Oke. 20 nabi, 25 nabi berarti sudah hafal semua berarti ya. Ingin satu. Kelompok 3, Pak. Oh, kelompok 3 belum. Kelompok 3, ayo maju kelompok 3. Yusuf, Suhaib, Harun, Musa, Daud. Oke. Oke, selanjutnya sekarang ke sifat-sifat wajib Rasul. Sifat-sifat wajib Rasul ada berapa? Ada 4. 1. Siddiq. Artinya 2. Artinya 3. Artinya 4. Artinya nah, jadi ini berarti sifat-sifat wajib yang wajib dimiliki oleh utusan Allah. Yang pertama adalah siddiq. Berarti harus jujur. Jujur bagaimana? Jujur yang bagaimana seorang utusan itu harus jujur terhadap perilakunya, jujur dalam berkata. Jadi jujur berarti ini tidak menambah, tidak mengurangi apa yang disampaikan oleh Allah. Yang kedua ini berarti tabligh, menyampaikan wahyu yang diterima oleh Allah atau Nabi Muhammad ketika diperintah oleh Allah untuk melakukan Isra Mi'raj. Yang mana ketika Mi'raj Nabi Muhammad itu mendapatkan perintah salat. Yang pertama kalinya berapa? 50. 50.
50 dikurangi 20 sampai sekarang berapa? 5. Jadi memang benar, memang awalnya yang diterima perintahnya untuk sholat 5 waktu adalah 50 kali sehari semalam. Berarti karena ketika nyampe ke bawah bertemu dengan Nabi siapa, bertemu dengan Nabi siapa, diminta kepada Nabi Muhammad untuk minta yang lebih ringan lagi kepada Allah karena umatnya khawatir tidak mampu. Akhirnya sampailah 5. Yang pertama sholat subuh. Dalam subuh ada berapa rakaat? 2. Zuhur 4. Asar 4. Maghrib 3. Isya 4. Subuh 2. Jadi itu sholat yang diterima oleh Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya telah menyampaikan ajaran yang diterima oleh Allah kepada umat. Yang ketiga adalah amanah berarti dapat dipercaya. Apa yang dimaksud dengan dapat dipercaya? Yang dimaksud dapat dipercaya berarti orangnya memang sinerginya memang ada, memang dipercaya untuk menerima wahyu. Contoh, ini amanah. Dititipin sesuatu oleh orang lain. Orang itu yang benar-benar menjaga, tidak dirusak, tidak dijual, tidak digadaikan. Berarti barang yang dititipkan tetap utuh. Itu pun kalau bentuknya barang. Kalau wahyu sekarang bentuknya bagaimana? Wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad dari Allah berarti harus benar-benar dipercaya. Ini wahyu tidak boleh. Bagaimana? Ya, berarti semua apa yang diterima oleh Nabi benar-benar harus sebagai amanah yang harus diemban. Makanya ini Nabi Muhammad berarti mampu menerima amanah dari Allah. Contoh, ketika diperintah oleh Allah untuk menerima sholat, berarti Nabi Muhammad terlebih dahulu melaksanakan sholat. Berikan contoh dulu kepada umatnya. Yang terakhir apa? Cerdas. Jadi seorang nabi atau utusan itu cerdas. Ketika menerima wahyu bukan masih mencari buku menulis, tidak, tapi melalui pendengaran. Ketika itu disampaikan pada sahabat, kalau sahabat baru itu ditulis. Kalau Nabi Muhammad berarti sifatnya ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Akhirnya siapa yang menulis? Sahabat. Dari sifat 4 wajib ini, dari masing-masing kelompok nanti saya akan diminta untuk mencatat kembali, mengingat kembali sifat-sifat Rasul. Silakan mencatat kembali apa yang sudah saya sampaikan tentang sifat-sifat wajib para Rasul. Silakan ditulis. Memberikan dan sambil lalu memberikan contoh sifat jujur seperti apa, contoh sifat tabligh seperti apa, contoh sifat amanah seperti apa, contoh sifat fatonah seperti apa. Jadi memberikan contoh. Berarti satu contoh, makanya kelompok ini memberikan contoh yang amanah 1, kelompok yang 2 memberikan contoh yang sidik, kelompok 3 tidak harus menyebutkan tempat tapi hanya memberikan satu contoh. 1 contoh sifat wajib bagi Rasul. Kalau di kita, contohnya kita jujur ketika berbicara. Barusan saya mendapatkan orang sholat di masjid berbaju kuning bersama istrinya karena memang jumpai. Itu namanya jujur. Tidak menambah dan tidak mengurangi. Dari masing-masing kelompok, kalau ada yang sudah, contohnya perwakilan kelompok maju ke depan untuk membacakan sifat-sifat wajib kepada Rasul dan juga memberikan contohnya.
Contoh lagi yang amanah, semuanya besok saya menitipkan uang sama ibumu untuk dibelikan peralatan dapur. Berarti memang benar uang itu tidak dibelikan, disampaikan kepada ibu, karena itu adalah titipan, sesuatu yang amanah. Ada yang sudah dari masing-masing kelompok? Belum. Biasanya kalau di siswa, kalau Fatona cerdas itu biasanya juara tanggap terhadap sesuatu. Biasanya ketika guru ada sesi bertanya, biasanya guru itu bertanya kepada muridnya, muridnya bisa menjawab, dan juga muridnya itu bertanya kepada guru. Itu cerdas dalam menganalisa soal, cerdas dalam menjawab soal. Berarti soal itu jawabannya tidak harus klop dengan buku. Kalau itu masih ada hubungannya jawabannya, maka itu seperti barusan apa yang disampaikan oleh siapa? Pak Cici ya tadi ya. Itu tidak sesuai dengan buku tapi masuk jawabannya. Ada yang sudah? Bentar, Pak. Silakan bawa bukunya. Berarti Allah itu mengutus Nabi, mengutus Rasul. Berarti yang memang punya 4 sifat. Kalau kurang hanya punya 3 sifat, maka tidak dijadikan Rasul. Sudah, kalau nomor 1. Menyebutkan sifat-sifat wajib bagi Rasul. Ya, ini kelompok 1 ya. Kelompok 2, sifat-sifat wajib pada Rasul. Ditulis dua, nanti baru terjemahnya. Kelompok 3, kelompok 4, kalau belum tentu semua Satu sifat satu. satu kelompok 1. iya, boleh 1 boleh 2. Minimal 1, jangan setengah. Kelompok berapa ya? 5. Kelompok 5, silakan kelompok 5. Sidik, jujur dalam menyampaikan sesuatu. Disebut dulu sifat-sifat wajib bagi Rasul. Jujur, menyampaikan kabarnya jelas. Apa contohnya? Sidik, jujur dalam menyampaikan sesuatu. Jujur dalam menyampaikan sesuatu. Oke, terima kasih kelompok. Ayo, yang lain jangan sampai kalah sama kelompok 5. Jawabannya harus lebih baik lagi. Kelompok 4. Ayo kelompok 4, siapa kelompok 4? Menyebutkan sifat-sifat wajib bagi Rasul dan contohnya. Sifat wajib bagi Rasul ada 4. 1. Jujur, 2. Tabligh, 1. Sidik, 2. Tabligh, 3. Amanah, 4. Fatona. Adapun contoh sikap sidik yang artinya jujur, ketika kita ditanyakan siapa yang tidak sholat subuh tadi pagi, kita menjawab dengan benar. Karena ketika kita menjawab dengan bohong, dosa kita bukan hanya kepada Allah, akan tetapi kepada manusia. Oke. Dan contoh sifat amanah dapat dipercaya. Ketika ada seseorang yang menitipkan barang kepada kita dan akan diambil minggu depan, kita harus menjaga barang tersebut sampai nanti ketika orangnya mengambil barang tersebut tetap utuh dan tidak rusak sama sekali. Oke. Itu saja. Sudah dulu. Oke, terima kasih. Jadi dari materi yang sudah sampaikan
Berarti kalau ada sesuatu yang kurang, berarti saya minta maaf. Silahkan kepada ketua kelas untuk menutup pertemuan ini. Duduk siap, gerak. Let's close our class by praying together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana Anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqihana wa qarabati lana fi dinina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.